Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita untuk kembali melanjutkan segala aktivitas kita hari ini, hari Jumat tanggal 17 Juli 2026. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, mari kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Kita mengawalinya dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini tertulis di kitab 2 Petrus 3 ayat 18. Demikian dikatakan. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Demikian dikatakan bertumbuhlah selalu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap makhluk hidup yang sehat dan baik keadaannya, serta tercukupi kebutuhannya pastilah akan bertumbuh. Seperti pohon yang bertumbuh dan bertambah besar, kuat, dan akhirnya berbuah, demikian juga kita sebagai manusia. Tuhan menginginkan kita mengalami proses pertumbuhan jasmani dan rohani yang baik dan benar. Secara jasmani, pertumbuhan kita ditandai dengan pertumbuhan fisik yang semakin besar dan dewasa. Pikiran yang semakin berkembang, semakin mengerti makna dan panggilan kehidupan kita. Secara rohani, pertumbuhan kita ditandai dengan iman yang semakin kuat dan yakin kepada Tuhan. Bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih karunia dan keberadaan Tuhan di dalam hidup kita. Inilah yang ditekankan oleh Rasul Petrus dalam nats ini. Ia mengajak kita untuk terus bertumbuh di dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Sebagaimana yang pernah dan dialami Petrus sendiri. Statusnya sebagai murid yang terpilih memungkinkan Petrus berjalan, makan dan minum bersama dengan Tuhan. Petrus melihat dan mengalami sendiri kebaikan Tuhan yang mengasihi dan yang mengampuni baik kesalahannya maupun kesalahan orang-orang berdosa lainnya. Petrus mengalami kasih karunia Tuhan yang mengampuni dan memulihkan diri dan kesalahannya. Petrus memang tidak menyangkal jatuh bangunnya dalam mengenal kasih karunia dan keberadaan Tuhan. Ia menjadikan itu sebagai proses pertumbuhan baginya. Itulah sebabnya ia mengajak setiap orang untuk terus bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan dan dalam pengenalan akan Tuhan. Karena dialah juru selamat dan Tuhan kita. Bertumbuh dalam kasih karunia berarti semakin menyadari bahwa hidup kita bergantung kepada Tuhan. Semakin rendah hati dan tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Saudara-saudara, semakin mampu mengampuni dan mengasihi orang lain sebagaimana Kristus telah mengasihi kita. Orang yang bertumbuh dalam kasih karunia tidak mudah menghakimi orang lain. Karena ia sadar bahwa dirinya sendiri hidup oleh anugerah Tuhan. Bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Hal ini bukan sebatas mengetahui tentang Yesus, tetapi memiliki hubungan yang semakin dekat dengannya, serta mengalami keberadaan dan penyertaannya setiap hari. Pertumbuhan rohani bukanlah untuk kebanggaan diri sendiri. Tujuannya adalah agar melalui hidup kita, nama Tuhan dimuliakan. Ketika orang melihat kesabaran, kasih dan kerendahan hati, serta kesetiaan kita, mereka dapat melihat karya Kristus di dalam hidup kita. Karena itu saudara-saudari, marilah kita terus bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Yesus Kristus setiap hari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang mengajak kami untuk terus mengalami pertumbuhan, proses pengenalan akan Tuhan hari lepas hari yang semakin meningkat dan semakin lebih baik. Sehingga kami semakin kuat, semakin tangguh menghadapi tantangan dan pergumulan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu kami tidak bisa menghindar, tapi kami harus menghadapi dan memenangkannya bersama dengan Tuhan. Berkatilah segala pekerjaan dan aktivitas kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang di dalam studi. Tuhan berkati mereka dalam pendidikan mereka, dalam perkuliahan mereka. Sehingga semuanya dapat menjadi pembekalan bagi mereka untuk mempersiapkan masa depan mereka yang luar biasa. Kami juga berdoa buat jemaat yang sedang sakit dan terbaring di rumah sakit maupun di rumah. Sedang dirawat untuk berharap pemulihan dan kesehatan yang dari Tuhan. Sembuhkan dan pulihkanlah kesehatan mereka. Sehingga mereka juga dapat bertumbuh, semakin memuji dan memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka melalui keadaan yang mereka alami saat ini. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh jemaatmu dimanapun berada sekarang.
Kasih karunia dan tangan Tuhanlah selalu menyertai, mendampingi dan menjaga, memelihara kehidupan jemaat-Mu. Sehingga semuanya hari ini dalam keadaan baik dan semakin meningkat di dalam hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus itulah yang menyertai berkat saudara sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita terus menyebarkan kebaikan, sehingga seluruh jemaat mengalami pertumbuhan dan pengenalan akan Tuhan yang lebih baik. Mari kita topot, kita tangiakon, dan kita tangihun segala pergumulannya, kita bawakan kepada Tuhan, sehingga semuanya semakin mengenal Tuhan yang penuh kasih dan karunia. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.